Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Putri Utami, NIM 220404501069, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan perubahan sosial. Simak terus videonya ya. Materi yang pertama yaitu perubahan sosial. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tak bisa dihindari oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar yang muncul sebagai akibat dari proses interaksi manusia di dalam dan dari masyarakat. Proses tersebut berlangsung sepanjang sejarah hidup manusia, baik itu dalam lingkup lokal maupun global. Perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya masyarakat itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan heterogen. Perubahan sosial juga dapat terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, kebudayaan, dan perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ada begitu banyak faktor pemicu adanya perubahan sosial. Namun yang paling umum terjadi adalah karena bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor internal, dan yang bersumber dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Begitu juga dengan siapa yang menjadi aktor di balik munculnya suatu perubahan sosial. Dalam bahasa umum, sumber perubahan sosial seringkali didasarkan pada dua sumber pokok, yakni endogenous dalam dan exogenous luar. Adapun sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dari faktor internal antara lain penduduk, pertentangan atau konflik, dan penemuan baru. Adapun perubahan sosial terjadi karena adanya faktor eksternal atau faktor-faktor yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri, antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Surjono Sukanto dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara tepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Ciri-ciri perubahan sosial. Setiap perubahan sosial memiliki karakteristik yang beragam. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang memiliki sifat yang sama persis dengan perubahan lainnya. Tetapi pada setiap perubahan sosial ada pola mendasar atau ciri-ciri umum yang hampir ada dalam setiap perubahan. Yang pertama, differential social organization. Dalam masyarakat tradisional, pengaruh keluarga sangat besar, di mana keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tetap menjalankan fungsinya. Yang kedua, mobilitas. Adanya revolusi industri dan revolusi demokrasi mengakibatkan terjadinya mobilitas masyarakat. Yang ketiga, kultur konflik. Setiap kebudayaan memiliki norma-norma yang berbeda, di mana norma-norma tersebut akan membentuk tingkah laku individu yang hidup dalam suatu masyarakat. Dampak positif dan negatif suatu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sebuah proses yang pasti selalu terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakat sebagai akibat adanya interaksi sosial.
Adanya perubahan sosial sendiri dapat memberikan manfaat, namun tak jarang pula bisa menimbulkan berbagai dampak negatif bagi sistem dan struktur sosial kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial berdampak pada munculnya suatu tatanan baru dalam masyarakat. Dampak dari munculnya suatu tatanan baru itu bisa ke arah yang positif, bisa juga sebaliknya ke arah negatif. Yang pertama, dampak positif perubahan sosial. Munculnya nilai dan norma baru, adanya struktur dan hubungan sosial baru dalam masyarakat homogen, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata, berkembangnya industrialisasi. Yang kedua, dampak negatif perubahan sosial. Terjadinya disintegrasi sosial, perubahan tingkah laku, keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas, budaya konsumtif, dan berkembangnya sifat individualisme. Adanya kesenjangan sosial. Hubungan timbal balik perubahan sosial dan pendidikan. Pendidikan adalah suatu institusi pengkonservasian yang berupaya menjembatani dan memelihara warisan budaya suatu masyarakat sesuai dengan perubahan sosial. Proses perubahan sosial yang terjadi seringkali tidak teratur dan tidak menyeluruh, meskipun sendi-sendi yang berubah itu saling berkaitan secara erat, sehingga melahirkan ketimpangan kebudayaan. Perubahan teknologi yang serba cepat jelas akan membawa dampak luas ke seluruh institusi-institusi masyarakat, sehingga munculnya kemiskinan, kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya merupakan dampak negatif yang tidak bisa dicegah. Untuk itu, pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang paling mendesak yang dapat mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Adapun dampak dari pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan, yaitu cara mengajar, kekerasan, metode belajar, dan membuat tugas. Adapun fenomena sosial yang terjadi di sekolah diantaranya bolos sekolah saat pelajaran, tawuran antar pelajar, menyontek di kelas, tidak mengerjakan tugas sekolah atau PR, melawan guru saat di sekolah, perkelahian antar siswa, maraknya bullying antar siswa, fasilitas sekolah yang kurang memadai, rusaknya fasilitas sosial, dan membuang sampah sembarangan. Materi selanjutnya yakni analisis kritis antara konsep pendidikan ideal dengan fenomena sosial yang ditemui di sekolah. Pendidikan yang ideal adalah yang memiliki balance antara intelektual, emosional, dan spiritual. Jika diperlebar, maka bukan hanya berfokus kepada yang dididik, siswa saja, melainkan contoh baik yang terlebih dahulu dipupuk kepada siswa yang mendidik guru. Pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara berarti upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelektual dan jasmani peserta didik. Bagi Ki Hajar Dewantara, peran pendidikan terkait dengan pembentukan budi pekerti. Jika peserta didik tidak baik dasar jiwanya, tentu ia harus mendapatkan pendidikan agar bertambah baik budi pekertinya. Peserta didik yang tidak baik dasar jiwanya dan tidak mendapat pendidikan akan mudah menjadi orang yang jahat atau buruk adabnya. Sedangkan fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial juga disebut sebagai gejala sosial. Fenomena atau gejala sosial dipengaruhi oleh bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk tersebut tidak bisa dihilangkan, namun harus bisa diantisipasi. Fenomena sosial tersebut sejatinya sudah kita rasakan setiap harinya di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya di lingkungan sekolah. Namun, jika dilihat dari fenomena sosial yang dipengaruhi dengan perubahan sosial yang terjadi di sekolah, belum sejalan dengan konsep pendidikan yang ideal sebenarnya, di mana pendidikan berperan penting dalam pembentukan budi pekerti bagi peserta didik. Jadi, cara agar fenomena sosial ini dapat diantisipasi agar dapat sejalan dengan konsep pendidikan ideal adalah
dengan menanamkan nilai-nilai agama bagi anak sejak dini, menanamkan nilai-nilai sosial kepada pelajar, dan menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai. Itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang pendidikan dan perubahan sosial. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video penjelasan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.